Nah, dari situlah individualitas itu tetap menyentuh yang namanya sosial di Inggris, sehingga terbentuklah karakter bahwa Inggris berkontribusi bagi lahirnya sosiologi barat modern. Nah, terakhir apa teman-teman kira-kira? Prancis sudah, Jerman sudah, Inggris sudah. Kira-kira negara apa yang tidak mau kalah? Pasti selalu hadir, merasa diri sebagai polisi dunia. Amerika. Ya, Amerika. Kalau yang lain ada, Amerika nggak mau ketinggalan. Nah, dua kultur lain yang juga sangat mempengaruhi lahirnya sosiologi barat modern itu adalah Inggris. Kalau Inggris bagaimana? Inggris, mereka itu sangat dipengaruhi oleh corak utilitarianisme. Mereka itu meyakini pertama, manusia itu adalah sosok yang rasional. Manusia itu memiliki akal sehat, itu satu. Sifat rasional manusia inilah teman-teman yang membuat dia memiliki dua kecenderungan. Apa itu? Pertama, memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Manusia cenderung untuk mengambil sesuatu yang menyenangkan, kalau bisa memperbanyak. Dan yang kedua, manusia menghindari sesuatu yang membuat dia menderita, membuat sesuatu yang, kalau bahasa lebih gampangnya, karena ini juga memang terkait dengan ekonomi, manusia cenderung mengambil sesuatu yang menguntungkan atau membahagiakan dan menghindari sesuatu yang merugikan atau mengecewakan. Nah, kecenderungan manusia itu di situ. Nah, bagi mereka dalam konteks baik sosial maupun ekonomi, manusia pada dasarnya memang bersifat individualistik dengan dua kecenderungan tadi. Nah, dari segi kebahagiaan, bagaimana kalau misalnya pilihan-pilihan yang, kalau tadi kan clear ya teman-teman ya, kalau pilihannya ini satu untung satu rugi, ya pastilah ngambil yang untung. Kalau pilihannya membahagiakan, menyenangkan, ini mengecewakan, ya pastilah mengambil yang bagaimana kalau misalnya ini dua kelompok, dua keputusan yang harus diambil sama-sama menguntungkan, tetapi saya bingung yang mana. Maka kesimpulan mereka yang diambil adalah greatest happiness for the greatest number. Kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Jadi disitulah memang kemudian mereka juga melihat persoalan kuantitas, bukan hanya persoalan jenis yang berbeda teman-teman, tetapi juga persoalan kuantitas yang berbeda. Nah, inilah prinsip dasar yang dianut oleh kelompok utilitarianism. Orangnya disebut sebagai utilitarian. Jadi dia melihat tentu saja dari segi konteksnya, utility-nya, mana yang paling bermanfaat, mana yang paling menguntungkan. Kalaupun misalnya pilihan menguntungkannya lebih dari satu, lihat mana yang lebih banyak berdampak pada persoalan keuntungan tadi. Nah, kalau seperti itu, orang-orang mereka ini kan subjektivitas pribadinya kan sangat tinggi. Bagaimana mereka bisa dikaitkan dengan ilmu sosiologi? Bukankah mereka ini sangat personal? Mereka ini kan sangat pribadi. Nah, di Inggris, terutama di teori-teori politik, ada namanya teman-teman sekalian, kita tidak belajar politik sih, tapi nanti kita akan serempet-serempet ya kapan-kapan pada pendalaman terkait dengan tokoh-tokoh Inggris. Ada namanya kontrak sosial. Kontrak sosial itu semacam ini teman-teman. Kita satu kelas, pada prinsipnya hanya memikirkan pribadi masing-masing. Kita hanya memikirkan keuntungan dengan cara pandang ini tentu saja. Kita hanya berpikir keuntungan kita masing-masing,
dan sebisa mungkin tidak mengalami kerugian. Tetapi muncul pemikiran, kalau manusia sepenuhnya semua seegois itu, bukankah malah berbahaya? Sebab yang paling kuat di antara kita tentu akan memakan yang paling lemah. Sedikit demi sedikit, habis. Karena itu, pada akhirnya kita semua bersepakat, oke, dari kekuasaan kita bersepakat, kekuasaan kita kurangi, kita serahkan pada salah satu sosok. Yang sosok ini kemudian menjadi peacekeeper di antara kita. Dia yang dia akan diangkat sedikit derajatnya oleh kita semua, tetapi konsekuensinya dia harus mampu menjamin keamanan, ketertiban, kesempurnaan, dan yang kayak lagu-lagu anaknya sudah itu, untuk memastikan kita semua aman, untuk memastikan bahwa kita tidak saling ganggu, untuk memastikan kita semua sejahtera. Ada beberapa teori-teori yang terkait, saya sederhanakan tadi seperti itu, yang disebut sebagai teori kontrak sosial, yang memang umumnya berkembang terutama di daerah-daerah Inggris salah satunya, tetapi juga sebenarnya ada juga sih yang di Prancis dan yang lain-lain. Nah, dari situlah individualitas itu tetap menyentuh yang namanya sosial di Inggris, sehingga terbentuklah karakter bahwa Inggris berkontribusi bagi lahirnya sosiologi barat modern. Nah, terakhir apa teman-teman kira-kira? Prancis sudah, Jerman sudah, Inggris sudah. Kira-kira negara apa yang tidak mau kalah? Pasti selalu hadir, merasa diri sebagai polisi dunia. Amerika. Ya, Amerika. Kalau yang lain ada, Amerika nggak mau ketinggalan. Nah, Amerika coraknya adalah pragmatisme. Orangnya disebut pragmatis, sekaligus juga sebutan bagi sifatnya. Orangnya disebut pragmatis sifatnya. Nah, mereka juga sebenarnya sifatnya individual, sifatnya personal. Cuma yang unik dari mereka adalah cara mereka berpikir, cara mereka memandang. Teman-teman pernah belajar ini nggak? Kriteria kebenaran, 3 jenis kebenaran. Pertama, ada kebenaran yang sifatnya koherensi. Yang kedua, korespondensi. Dan yang ketiga, pragmatis. Sama saja yang Inggris ya, biar sedikit bisa dituliskan. Ini udah ya teman-teman ya. Jadi korespondensi, sudah azan maghrib. Saya sedikit percepat ya teman-teman. Saya lebih senang menggunakan bahasa saya sendiri, istilah saya sendiri, karena saya lebih mudah hafal. Mudah-mudahan itu juga membuat teman-teman lebih hafal. Korespondensi sederhananya begini: sesuatu dikatakan benar ketika sesuatu yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Saya pribadi sering menyebutnya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Kalau misalnya saya bilang papan tulis, clear, pernyataan saya benar secara koresponden, sebab antara pernyataan dan kenyataan sesuai. Itu namanya kebenaran korespondensi. Clear ini ya teman-teman ya. Tetapi kebenaran yang sifatnya koresponden ini bukan satu-satunya ukuran kebenaran. Ada ukuran lain yang ini sebenarnya juga sangat penting teman-teman ketahui, khususnya orang-orang hukum. Kenapa? Karena koherensi adalah kebenaran antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain.
ketika teman-teman nanti sudah menjadi praktisi hukum, posisinya apapun, statement seorang saksi itu akan menjadi perhatian Anda secara koheren. Statement dia sebelumnya dengan statement dia selanjutnya, kalau nggak nyambung, Anda wajar curiga. Nah, itu wilayahnya ilmu secara koherensi. Jadi pertama tadi Anda ngecek statement dia kesesuaiannya dengan fakta yang Anda temukan di TKP. Satu. Kedua, koherensi statement satu dengan statement yang lain itu nyambung apa tidak, benar atau tidak. Itu sudah dua jenis kebenaran yang berbeda. Nah, pragmatis teman-teman sederhananya adalah kira-kira mana yang real, mana yang paling konkret terbukti memberikan manfaat secara langsung. Jadi contoh misalnya kita mau ke Bandung, contoh ada yang ngajak-ngajak jalan-jalan lah ini kita ke Bandung. Ada yang bilang kita lebih bagus lewat rute A, ada yang bilang lebih baik lewat rute B dan yang lain-lain. Ketimbang Anda menghabiskan waktu berdebat mana yang lebih bagus, ya udah kita langsung berangkat, start, ditentukan dengan kecepatan yang sama, jam berangkat yang sama, siapa yang lebih dulu sampai. Nah, itu yang nyata. Jadi mereka tidak ribet-ribet banget gimana tahu. Nah, cara berpikir konteks dalam pragmatisme seperti itu. Nah, sebagai pengantar dulu itu teman-teman, terima kasih banyak. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Saya juga izin berbuka puasa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.